Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Makanya orang yang mengasihi itu nggak mudah disesatkan. Yang mudah disesatkan adalah orang-orang yang penuh kebencian. Gak suka sama orang, cuma lu ngomong deh, parah tau gak sih dia gini-gini. Udah disesatkan karena hatinya itu penuh dengan kebencian. Nah makanya di ayat ke-11 dikatakan begini, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ya, ia tidak tahu kemana ia pergi. Kayak kebingungan, dia bingung hidupnya kayak gimana. Kenapa? Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi ada alasan kenapa Tuhan berikan perintahnya untuk apa? Mengeluarkan kita sebenarnya dari kegelapan yang membutakan mata kita. Jadi kalau kita nggak mau hidup dalam kasih, kalau kita nggak hidup dalam daya mengasihi dalam kehidupan kita lagi menyesatkan diri kita sebenarnya. Nggak perlu orang lain menyesatkan kita, cukup perlu dengan hidup dalam kebencian. Kita akan tersesat, akan gampang dikoporin. Ya makanya gue pernah bilang kan, orang yang belum selesai dengan dirinya akan mati dengan irinya. Ya, tiba-tiba iri, kenapa sih dia cuma nongkrong sama dia, iri, udah benci, dapat satu kompor, pindah, kayak gitulah hidup. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kebencian. Makanya tugas kita adalah untuk benar-benar terbuka hati kita untuk Tuhan bekerja. Ya kalau memang kita masih ada kegelapan, kebencian, aku tidak ada bantuan, kita jelas hati kita ini liciknya luar biasa, liciknya minta ampun. Sometimes juga kita nggak salah, kita minta maaf, itu nggak apa-apa. Makanya kalau goalnya adalah connection, ya kita akan mengusahakan apapun tujuannya supaya terkoneksi dengan orang tersebut. Pilihan orang tersebut kalau dia nggak mau terkoneksi nggak apa-apa, tapi at least kita sudah mau terkoneksi. Jangan merasa benar kita ini masih terbatas. Makanya kita perlu bergantung kepada kasih itu sendiri. Kasih itu selalu berinisiatif. Dunia rusak, menyakiti, parah banget, nggak taat, tapi dia berinisiatif datang ke dunia. Sama juga kalau kita ngomongin mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, lihat dari inisiatif kita bagaimana. Kalau kita masih tentang benar salah, kita menuntut dia minta maaf sama kita, dia berinisiatif, kita sedang jauh dari konsep kasih yang Tuhan ajarkan. Karena Yesus mengajarkan kepada kita kasih yang berinisiatif. Dia nggak salah, dia terima segala konsekuensi dosa karena kasihnya kepada kita. Makanya kalau misalnya kita disakiti, bisa jadi karena gini, kita nggak selalu benar. Perkataan kita bisa salah, tindakan kita bisa salah. Kita yang mungkin tiba-tiba di satu momen kita lagi capek, tiba-tiba ngenegur orang dan orang tersakiti, itu potensi itu ada banget. Jadi kalau orang kecewa sama kita, coba lihat, bisa jadi memang karena kita salah. Atau memang orang itu juga lagi punya hati yang salah sama kita, tapi potensi kita salah juga besar sekali. Dan kita mengalami konsekuensi orang kecewa sama kita, orang sakit sama kita. It's normal, kenapa kita pun terbatas. Tapi Yesus, waktu dia mengambil konsekuensi karena kesalahan kita, dia nggak salah. Dan itu kenapa kita harus bangun hati kita untuk kembali menyadari bahwa dia terlebih dahulu mengalami rasa sakit itu. Nah, perenungan akan hal itu, Yesus yang sempurna, Yesus yang benar, dia nggak salah, tapi dia menanggung kesalahan kita. Itu harusnya jadi tolak ukur buat kita dalam belajar mengasihi orang dengan orang lain. Jadi kita mau sama-sama belajar memiliki hati kerajaan. Hati kerajaan kayak gimana sih? Hati kayak Yesus, Raja kok mau melayani, ya nggak sih? Mau merendah. Itu jadi bekal baik buat kita semua. Untuk apa? Memiliki hati yang merendah sehingga Tuhan bisa berkuasa.